tangan dulu. Di Singaraja ada Mbok Ketut namanya, yang sakit begini, sakit begitu, udah kemo begini, kemo begitu, ketemu saya mukanya bagus sekali. Terakhir saya tanya, Tut, kami mau obat? Baik, masih berobat Tut. Dan Pak Gede, kenapa? Jinai telas. Kenapa uangnya habis? Uangnya habis karena putri saya berobat. Kenapa putrinya? Putri saya minum racun. Kenapa minum racun? Dilarang bapaknya pacaran. Ibunya sudah kanker begini, kanker begitu. Belum sembuh ibunya, anaknya lagi minum racun. Bisa seperti itu. Tapi sering-sering itu kesininya, sering tidak apa-apa. Mana tahu doa saya ikut menyembuhkan. Orang-orang seperti itu dalam doa maupun dunia nyata, saya dekat. Karena kenapa? Krishna, Gali, Mbok Ketut dan sahabat-sahabat yang sakit, merekalah yang membimbing kita berjumpa Tuhan sebagai belas kasih yang tidak berhingga. Bukan. Di Singaraja juga ada Mbok Kade. Mbok Kade itu pasien rumah sakit jiwa. Bolak-balik ke psikiater, bolak-balik ke rumah sakit jiwa Bangli. Sudah sering lah, namanya juga Mbok Kade. Berkali-kali nyaman sekali di tempat kami, nyaman sekali. Nah, kalau kita lagi meditasi dia nyanyi. Kalau kita lagi hening sekali dia lompat-lompat, namanya juga orang gila. Orang gila masa kita marahin. Segelintir sahabat saya di keluarga Compassion mengeluh, guru-guru kenapa Mbok Kade diizinkan ke sini? Tidak boleh kita mengusir orang. Ya, bahkan orang-orang seperti itu yang paling membutuhkan vibrasi meditasi kita. Orang kaya tidak membutuhkannya, orang bahagia tidak membutuhkannya. Mbok Kade itu bertahun-tahun terus ikut, itulah dengan segala. Ntar kambuhnya di bulan purnama kambuhnya gila-gilaan. Tapi bagi saya Mbok Kade dengan penyakit jiwanya adalah guru rahasia yang membuat kita berjumpa Tuhan sebagai belas kasih yang tidak berhingga. Tepuk tangan. Mbok Kade ini bosan dia datang ke kelas meditasi, rumah saya digedor. Bu Gede itu saya. Oh Kade, saya bilang terima Kade perawat. Jadi Mbok Kade itu di rumah saya pernah nginep. Nah, kalau bosan istri saya, bu antar bu ke pura, diantar sama istri saya. Ntar di pura beli godok, beli kopi, semua maunya dia. Namun juga orang sakit jiwa. Lama-lama hilang tuh Mbok Kade, hilang. Saya tanya istri saya, Kade kenapa? Sudah sembuh. Sembuh gimana? Sekarang tiap hari kerjaannya ngerawat keponakannya, antar sekolah, pulang udah nggak datang lagi. Dari sini saya mendapatkan kesimpulan sederhana. Obat mujarab untuk menyembuhkan orang lain dan jiwa kita cuma satu. Didekap. Tepuk tangan. Dan kalau mereka didekap, saya membayangkan saya sedang berjumpa Tuhan sebagai belas kasih yang tidak berhingga. Ada sahabat dari Tabanan yang bebainan itu bebainan bahasa Bali. Indonesia ada yang tahu bebainan. Nah, gitu yang sering tulisan kablah, hilang pesan. Itu saya biasa. Saya jangankan orang Bali, orang Indonesia kan ketemu saya, mereka tahu. Bule yang nggak ngerti saya pun ketemu saya langsung bilang gitu. Nangis sepuasnya nangis kenapa cerita tentang bebainan nangis lama karena dia bosan nangis, saya juga bosan nungguin dia. Tapi dalam nungguin orang itu menangis, saya bayangkan jiwanya saya dekat itu anak sembuh. Belakangan datang minta tolong jadi panitia dan udah kebanyakan panitianya. Ini ntar bingung mana panitia mana murid. Tolong dia jadi panitia. Semua pernikahan. Hidupnya cuma dekat. Itulah yang saya sebut sebagai berguru ke guru rahasia.
rahasianya seringkali tidak tersembunyi di tempat suci seperti pura, biara, tidak. Seringkali disembunyikan di tempat-tempat seperti orang gila, orang sakit. Saya bertahun-tahun muter-muter di LP, di balai di LP. Tahu sendiri LP, lembaga pemasyarakatan. Suatu hari kepala rutannya bilang begini, Pak Gede, hati-hati ngajar ya. Kenapa? Ini preman Bali lagi berkumpul di sini semuanya. Paling begini. Pak Karutan, paling juga dipukulin orang. Saya sudah sering dipukulin orang sejak kecil. Saya ngajar itu yang disebut preman Bali sama Karutan itu. Hormatnya begini sekali. Begitu mau pulang, Pak Gede foto. Dia saya perlu kirim foto. Kenapa mau foto? Soalnya nanti fotonya Pak Gede mau taruh di Balai Banjar. Preman. Salah satu hasil perjalanan saya di LP Bali berputar-putar segala macam, sebuah tempat yang paling bergetar. Kalau habis ngajar di LP saya lihat Kelungkung. Saya nggak dari Kelungkung. Kalau saya dari Kelungkung, membanggakan Kelungkung, mungkin Anda bilang saya sombong di Kelungkung. Habis ngajar di LP Kelungkung, tubuh saya bergetar sekali. Apa? Di Singaraja tempat lain bergetar, tapi di Kelungkung bergetar sekali. Saya tanya, entar tunjukin apa nih bergetar. Suatu hari saya mengajar di pesantren di Kelungkung. Ada pesantren di perempatan kota Kelungkung, di atas ini ada pesantren. Kepala cabang BRI Kelungkung suruh saya ngajar situ, ketemu Pak Ustadznya, ketua pesantrennya. Karena Pak Ustadznya ramah sekali sama saya tanya dengan pertanyaan orang Singaraja yang to the point. Pak Ustadz, siapa ngasih minta tanah sebagus ini, cuma 150 meter di pusat kota? Pak Ustadznya bilang, keluarga Puri lah Pak Gede. Mana kita orang Islam bisa beli tanah sebagus keluarga Puri. Saya tanya, kalau remaja Islam sama Hindu berkelahi gimana Pak Ustadz menyelesaikan? Kan di Kelungkung sahabat Islam sedikit, Anda minoritas. Selalu diselesaikan oleh keluarga Puri Pak Gede. Kalau yang nakal remaja Islam, keluarga Puri minta maaf ke keluarga Hindu. Kalau yang nakal remaja Hindu, keluarga Puri minta maaf ke keluarga Islam. Akhirnya kita tidak pernah berkelahi. Tepuk tangan dulu. Saya belum pernah datangin suatu hari Puri Kelungkung, akan saya dating. Saya harus bilang, hebat itu. Di zaman ini masih tersisa taksu Bali kayak seperti itu. Saya menjumpai guru rahasia di Bali. Itu contoh-contoh berguru kepada guru rahasia. Sebelum tanya jawab, saya akan bimbing Anda meditasi. Sebelum meditasi dulu, saya akan bagi cerita meditasi jalan. Di buku-buku meditasi dikatakan meditasi jalan daya konsentrasinya lebih tinggi dari meditasi duduk. Kalau Anda bisa konsentrasi tatkala meditasi jalan, meditasi duduk lebih gampang. Itu buku suci meditasi menyebut, dan benar. Itu sebabnya saya sering meditasi jalan, dan meditasi jalan sangat menyembuhkan. Bersama saya ada 3 angka meditasi jalan. Angka 1, angka 2, angka 3 paling gampang. Angka 1 adalah berjalan dengan kecepatan normal, tapi ucapkan ke diri Anda, menyatu. Minta maaf, berdiri dulu ya, minta maaf, berdiri. Jadi angka 1 dulu. Andaikan Anda menyeberang di Jalan Gajah Mada, mau datang ke Kumbasari, menyeberang di Jalan Gajah Mada menuju Kumbasari, Anda jalan dengan kecepatan normal, tapi jangan lupa mengatakan menyatu. Kalau lagi sedih, menyatu dengan kesedihan. Kalau lagi senang, menyatu dengan kesenangan. Kalau lagi bad mood, menyatu dengan bad mood. Kalau lagi good mood, menyatu dengan good mood. Tepuk tangan angka 1.
bagi kita orang Bali, karena kita diajarin keyword tangan, dua-duanya Tuhan yang sama. Ya, bad mood, good mood, sedih, senang sama. Makanya dalam meditasi dengan angka 1, jangan lupa bergumam kepada diri sendiri, menyatu, menyatu. Karena di Jalan Gajah Mada, kalau Anda pelan-pelan, ntar ditabrak motor, cepat normal saja. Tapi jangan lupa katakan menyatu, menyatu. Semuanya Nataraj, semuanya tarian Siwa yang sama, semuanya senyuman Buddha yang sama. Normal, angka 1. Angka 2 hanya boleh dilakukan di tempat yang sepi, yang Anda nyaman dan aman. Jangan di jalan ditabrak motor. Ya, angka 2 lebih pelan, kecepatan jalannya pelan sekali. Pertama, muncul kaki kanan, langkah kaki kanan muncul, kemudian lenyap, kaki kiri muncul, kemudian lenyap, sama-sama muncul, lenyap, muncul, lenyap. Seperti itulah. Yang menyenangkan muncul lenyap, yang menjengkelkan muncul lenyap. Nasi goreng enaknya istri muncul lenyap, cerewetnya juga muncul lenyap. Marahnya suami muncul lenyap, baiknya suami juga muncul lenyap. Kalau Anda sering membadankan meditasi jalan muncul lenyap, nanti Anda marahnya lebih sedikit, tersinggungnya lebih sedikit. Karena semuanya muncul lenyap, sesederhana langkah kaki, tepuk tangan. Jadi ulangin angka 1. Angka 1 normal saja, yang penting menyatu. Mau di kantor, di rumah, nggak ada yang mengetahui kalau Anda lagi meditasi. Yang penting mengucapkan mantra menyatu. Kalau angka 2 lebih pelan. Jangan di tempat umum, nanti Anda dikira gila. Saya udah di desa saya ada yang nyebut saya gila gara-gara meditasi jalan. Anda belokan berdoa. Rupanya orang gila di desa saya jalannya pelan dan ngomong sendiri rupanya. Ini harus sendiri. Jadi angka 2 lebih pelan, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Angka 3 paling pelan, angka ketiga paling pelan. Ini kalau bisa di ruang tertutup biar Anda tidak terganggu. Jadi angkat, gerakkan, letakkan, 3 angkanya. 1 angkat, 2 gerakkan, 3 letakkan. 1 angkat, 2 gerakkan, 3 letakkan. Harus saya bilang ini sangat menyembuhkan, sangat healing. Kapan saja saya terganggu bad mood, diganggu kemarahan ini dan itu, saya langsung bisa meditasi jalan. Biasanya kurang dari 15 menit marahnya hilang. Cepat sekali menyembuhkan. Kalau Anda butuh visualisasi, kalau di buku meditasi jalan tidak ada visualisasi. Tapi kadang-kadang ada orang yang butuh visualisasi. Kalau Anda butuh visualisasi, visualisasinya begini. Semua hal yang dilemparkan ke tanah diolah jadi bunga. Sekarang suami saya melemparkan saya sampah kemarahan. Dalam meditasi jalan, Anda serap energi bumi yang indah. Kemudian olah sampah kemarahan suami menjadi bunga kedamaian. Tepuk tangan. Visualisasi. Kadang ada orang yang butuh visualisasi. Jadi lebih mudah. Ini tidak perlu Anda pergi ke pura, pergi ke wihara, apalagi cari pohon beringin. Tidak perlu. Di mana saja, kapan saja, seperti iklan Coca-Cola, Anda bisa meditasi. Asal jalan. Cuma di tempat umum jangan lupa, kalau mau lari, ya lari aja. Tapi jangan bilang, menyatu. Ya, cepat. Menyatu. Jangan lupa Anda pemuja Tuhan, semuanya tarian Tuhan yang sama. Anda pemuja Siwa, semuanya tarian Siwa yang sama. Anda pemuja Buddha, semuanya senyuman Buddha yang sama. Menyatu. Dengan cara seperti itu meditasi jalan. Sekarang kita meditasi duduk. Kita meditasi sebentar, sudah tanya jawab.
Tanya jawabnya tertulis karena panitia sudah menyiapkan kertas sama pulpen biar lebih banyak yang dilayani. Anda jangan nanya aneh-aneh. Kalau nanya aneh-aneh nanti kertasnya dibuang sama panitia. Sekarang kita meditasi. Kaki dilipat seperti ini. Kenapa kaki dilipat? Nah, mengurangi gerakan energi turun. Ya, sejumlah studi mengatakan kenapa kita mudah marah dan bad mood karena ada banyak gerakan energi turun. Dengan kaki dilipat gerakan energi turun lebih sedikit. Punggung, leher, dan kepala lurus sehingga kalau ada gerakan energi kundalini naik lebih mulus dia. Sayap kita ini tidak terlalu terbuka, tidak terlalu tertutup, normal saja. Tangan dalam posisi mudra. Orang Hindu suka begini karena Sattvam, Rajas, Tamas dilepas biar ketemu yang ini. Ini ada yang mengatakan kebersatuan dan mengatakan kekosongan, terserah. Orang Hindu suka begini, orang yoga. Ya, orang Buddhis yang belajar ke Borobudur, ini timur, ini selatan, ini barat, ini utara, masing-masing. Tapi kalau posisi Guru Agung Buddha tercerahkan, posisi begini. Karena beliau mengalami pencerahan, bumi menghormat dengan gempanya, dipegang. Saksikan Ibu Pertiwi, saya mengalami pencerahan begitu buminya dicolek gempa. Sama bintang timur bergerak, posisi seperti ini. Ya. Dan mata dibuka sedikit, biar tidak gampang tertidur. Bagi Anda yang terbiasa tertutup, tidak apa-apa, yang penting Anda nyaman. Saya buka sedikit. Mulut ditutup alamiah saja, lidah ke atas biar ludahnya nggak masuk, nggak keluar, maaf. Anda ikutin bimbingan saya. Kita meditasi beberapa menit, sehingga nanti di rumah dan di tempat masing-masing Anda ada bayangan bagaimana meditasi sebaiknya dilakukan. Para guru mohon izin membimbing meditasi. Para guru margi itu yang melayani. Mohon izin bimbing meditasi. Meditasi adalah istirahat di saat ini apa adanya, apa saja berkah saat ini. Ingat, istirahat, istirahat. Ciri jiwa yang istirahat adalah Anda melihat kesempurnaan di saat ini. Anda yang lagi batuk, istirahat dalam rasa batuk. Anda yang kakinya semutan, istirahat dalam kaki semutan. Istirahat. Kenapa kita menderita? Karena pikiran kita seperti kapal yang terombang-ambing di tengah gelombang kehidupan. Dan nafas adalah jangkarnya. Sedih, senang, gagal, sukses, hidup, mati, itu gelombang-gelombang kehidupan. Dan jangkar yang membuat kita tidak terombang-ambing bernama nafas. Sekarang menyatu dengan hawa sejuk di hidung tatkala nafas masuk,
menyatu dengan hawa hangat di hidung tatkala nafas keluar. Menyatu, itulah meditasi. Apapun berkah saat ini, menyatu sambil istirahat di saat ini, itulah meditasi. Kita mendengar suara anak-anak, terima, mengalir, senyum, kembali ke nafas. Kita mendengar orang bernyanyi di kejauhan, terima, mengalir, senyum, kembali ke nafas. Ingat jiwa-jiwa yang indah, semuanya tarian Shiva yang sama, semuanya senyuman Buddha yang sama. Untuk itu, apapun berkah saat ini, terima, mengalir, senyum, kembali ke nafas. Kita mendengar suara anjing di kejauhan, terima, mengalir, senyum, kembali ke nafas. Selalu simpan di dalam hati jiwa-jiwa yang indah, semua tarian Shiva yang sama, semua senyuman Buddha yang sama. Dalam bahasa tetua Bali, Ruwa Binedani Tampi, kembali ke nafas.
apapun berkah di saat ini, dari kaki semutan sampai pikiran yang damai, terima, mengalir, senyum, kembali ke nafas. Setelah istirahat di saat ini apa adanya, sekarang kita belajar menjadi penyembuh bagi diri kita, menyembuhkan diri. Rasakan tubuh dari ujung kaki ke ujung kepala, dari kepala ke ujung kaki. Rasakan tubuhnya tanpa penghakiman sama sekali, hanya dirasakan tanpa positif negatif. Rasakan tubuhnya. Setelah merasakan tubuh dari kaki kepala, dari kepala ke kaki, di tempat di mana tubuh Anda merasa tidak nyaman, tegang atau sakit, bayangkan di sana bayi menangis. Anda yang sakit di ulu hati, bayangkan bayi menangis di ulu hati. Anda yang sakit di dada, bayangkan bayi menangis di dada. Bayi adalah simbol luka-luka jiwa di masa kecil. Bayi adalah potensi pencerahan yang ada dalam diri. Tugas meditasi adalah didekap, didekap. Sembari Anda mendekap bayi menangis di dalam, izinkan saya berbagi vibrasi kesembuhan dan kedamaian pada semua makhluk yang hadir di ruangan ini. Anda yang menyukai cahaya, boleh bayangkan cahaya putih berputar-putar di ruangan ini. Ambil cahayanya, sembuhkan diri Anda. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang indah, bertahun-tahun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Didekap, persis seperti kupu-kupu mencium intisari bunga. Seperti itulah Anda disarankan
mendekap rasa sakit di dalam, didekap. Meditasi menyembuhkan Anda dengan mendekap rasa sakit di dalam apa adanya. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Didekap, rasa sakitnya didekap, luka jiwanya didekap. Meditasi menyembuhkan Anda dengan mendekap diri Anda apa adanya. Untuk ayat tercinta, aku ingin bernyanyi, walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa, walau hanya dalam mimpi. Didekap. Meditasi menyembuhkan Anda dengan mendekap diri Anda apa adanya. Putri caneng ayu, ican caneng cuma luas baru, kepakan belanja apa ngada tarang nasi. Didekap. Meditasi menyembuhkan jiwa Anda dengan mendekap diri Anda apa adanya. Didekap. Setelah menyembuhkan diri, sekarang kita kembali ke posisi nafas. Istirahat di saat ini apa adanya. Kembali ke nafas. Shanti, Shanti, Shanti. Sabisata bawan Pesukitata. Semoga semua makhluk bahagia, bebas derita. Peace, peace, peace. Shanti, Shanti, Shanti. Tepuk tangan dulu.